Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Martiga Haryadi dari Universitas Sarsi, program studi akuntansi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pengenalan software Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, kami akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan yang sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, catatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Berikutnya di sini ada fasilitas Zahir Accounting versi 6.1, yaitu yang pertama ada fasilitas menu, yaitu jika kita mengklik menu file itu gunanya untuk membuat data keuangan baru, atau untuk kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, atau membuat password dan hak akses dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada menu setting, itu kita dapat men-setup klarifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan utang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang di menu tutup buku ini, kita bisa dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Dan di fasilitas sayanya itu ada menu Windows, itu buat menutup semua jendela atau form yang telah dibuka atau menampilkan dan menyembunyikan panel samping. Dan kita juga dapat menampilkan panduan penggunaan program video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Selanjutnya di sini ada fasilitas menu Zahir. Terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Di sini ada fasilitas modul yang terdiri dari dashboard, data-data, dan buku besar. Di dashboard ini gunanya untuk melihat tampilan grafik di antaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa juga melihat reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Dan ada data-data yang digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting, buku besar, gunanya untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Dan sini ada modul penjualan. Beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan itu ada jurnal penjualan, jurnal pembayaran piutang usaha, jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, jurnal penghapusan piutang usaha, dan di sini ada jurnal pembelian. Dan di beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian ini juga terdapat jurnal pembelian, jurnal pembayaran hutang usaha, jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, jurnal penghapusan hutang usaha. Dan selanjutnya itu ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank ini ada transfer kas masuk, kas keluar, dan rekonsiliasi bank. Gunanya itu untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan atau data yang di komputer dengan buku bank. Selanjutnya ini ada modul persediaan dan fasilitas yang ada di modul persediaan itu juga ada jurnal penyesuaian persediaan, jurnal pemindahan barang, stock of name, pencatatan harga jual. Dan di laporan itu, laporan di dalam Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya.
yang short ini itu fasilitas berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Di sini juga ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama itu ada jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Dan ini ada informasi perusahaan yang nanti akan saya buat atau saya contohkan. Ya, ini semuanya. Dan ini tampilan menu utamanya. Nah, langsung aja saya ingin praktikkan bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya di sini saya menggunakan Zahir Online karena untuk aplikasi Zahir itu tidak kompatibel di laptop saya, jadi saya menggunakan Zahir Online. Langsung aja ke Google, terus searching gozahironline.com. Lalu habis itu membuat akunnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akunnya. Lalu tinggal masukkan email dan password yang udah dibikin, dan kalau udah tinggal langsung sign aja. Nah, di sini saya udah ada contoh yang buat saya latihan. Untuk mempraktekannya langsung saja di sini kita bikin baru ya. Ini di Create New. Kita masukkan nama perusahaannya yaitu PT Sumber Rezeki. Untuk jenis usahanya perdagangan dan distribusi. Ini kita cek saja. Dan untuk mata uangnya itu nggak usah diganti ya, tetap rupiah dan pajaknya juga sama. Dan di sini untuk periode akuntansinya di sini kita ubah. Ini tuh Januari sampai Desember. Tahunnya itu 2018. Kalau udah simpan dan lanjutkan. Nah, kalau ini sudah langsung disimpan aja. Ini tinggal tunggu. Nah, kalau sudah di sini kita klik yang saya hubungi nanti. Nah, di sini sudah masuk ya. Selanjutnya saya ingin menyesuaikan nama akun. Yaitu di sini di data master, daftar akun. Sini saya ingin menyesuaikan nama akun. Seperti ini piutang usaha itu kita ganti menjadi piutang dagang. Caranya klik kanan, lalu klik edit. Nah, di sini yang kita ganti itu di nama, jangan di subklasifikasinya ya. Di sini kita gantinya itu di bagian nama, jadi piutang dagang. Dan kalau udah ini langsung disimpan aja. Dan kalau sudah, lanjut kita cari persediaan. Nah, ini yang diganti juga persediaan. Persediaan sama caranya tinggal ke kanan, edit. Di sini kita ubah namanya di persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Dan kalau udah langsung disimpan aja. Lalu selanjutnya untuk yang diganti itu seperti utang usaha. Nah, di sini utang usahanya itu kita ganti jadi utang dagang. Utang dagang, kalau udah langsung disimpan aja. Lalu kita ganti lagi yang penjualan. Nah, ini penjualan produk. Kita ganti jadi penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Kalau udah langsung disimpan. Dan selanjutnya itu kita ganti HPP. Nah, karena di sini sudah ada ya, jadi nggak usah diubah lagi. Lalu selanjutnya
kita isi saldo awal akun. Caranya kita klik profil yang ini, lalu kita ke saldo awal, lalu pilih yang akun. Nah, untuk di sini kita masukkan saldo awalnya. Untuk di kas itu kita masukkan di sini 3.500.000. Nah, kalau udah untuk yang bank ini kita masukkan 25.500.000. Nah, kalau sudah di piutang dagang itu kita masukkan 4.550.000. Selanjutnya persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini kita masukkan 13.815.000 rupiah. 13.815.000. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Ini kita masukkan saldonya 2.300.000. Selanjutnya kendaraan. Nih, kendaraan kita masukkan saldonya 125 juta. Dan selanjutnya itu akumulasi penyusutan kendaraan. Itu kita masukkan saldonya di kredit ya. Ini. Yaitu sebesar 12.500.000. Selanjutnya itu utang dagang sebesar. Utang dagang juga sama di kredit sebesar 16.875.000. Lalu utang gaji ini utang gaji itu sebesar 2.115. 2.115. Lalu utang bank itu sebesar 81.375.000. Sini utang bank. Lalu selanjutnya itu modal di store. Kita masukkan lagi sebesar 35.500.000. Dan laba ditahan sebesar 26.300.000. Laba ditahan 26.300.000. Nah, ini kalau sudah langsung disimpan aja. Nah, ini sudah saya isi saldonya. Untuk mengecek itu kita ke laporan keuangan dan di neraca. Sini saya mau ngecek. Ini sudah ganti. (2018) 1 Januari. Ini kita unchecklist aja. Dan kalau udah langsung oke. Nah, ini tampilannya sudah keluar. Di sini
bisa kita lihat untuk total aktifanya sebesar Rp162.165.000 dan untuk total pasifanya itu sama Rp162.165.000. Tandanya ini sudah benar. Sekian, sampai sini dulu untuk penjelasan mengenai aplikasi Zahir. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.